Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'mat wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil baghir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, jamaah rutinan malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan penuh kepada Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan penyakit-penyakit cepat diangkat oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urwin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami.
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, masih penjelasan seputar tentang keutamaan ilmu agama, para ulama, dan keutamaan mengajarkan ilmu agama. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al-malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa yang pergi di waktu pagi-pagi dengan tujuan untuk mencari ilmu agama, maka para malaikatnya Allah mendoakan maghfirah kepadanya dan orang tersebut diberkahi di dalam ma'isyahnya. Ya, orang tersebut diberkahi dalam ma'isyahnya, dalam kehidupannya. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menukil, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya ilmu agama, di mana dalam hadis ini memberikan faidah bahwa orang yang menuntut ilmu agama maka memperoleh doanya para malaikat. Doa apa? Yaitu doa maghfirah, doa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita tahu makhluk Allah yang tidak melakukan kemaksiatan, terjaga dari kemaksiatan, adalah para malaikat-malaikatnya Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disebutkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifatnya malaikat, bahwa para malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan bahkan mereka itu senantiasa melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Maka doanya malaikat ini mustajab karena tidak ada penghalang. Sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala disebabkan ada hijab, ada penghalangnya. Apa di antara penghalang doa? Di antara penghalang doa adalah karena terlalu banyak melakukan maksiat. Terus kemudian makanan, ya, yang dimakan ini tidak jelas kehalalannya, syubhat, atau bahkan yang dimakan adalah haram. Maka ini menjadi sebab doa itu dihijab ataupun ya ada penghalang. Nah, malaikat tidak ada penghalangnya. Ketika berdoa maka doanya itu diijabai oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mencari ilmu agama ini didoakan oleh para malaikat. Ya, jadi para malaikat itu mendoakan supaya orang yang sedang mencari ilmu agama dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang mencari ilmu agama. Artinya bersolawat di sini adalah mendoakan. Jadi istilah solawat
ini beda-beda maknanya. Sholawatnya Allah kepada Nabi maknanya beda. Sholawatnya makhluk yakni manusia kepada Nabi juga maknanya berbeda. Sholawatnya malaikat kepada kita atau kepada Nabi ini juga maknanya berbeda. Sholawatnya Allah kepada Nabi maknanya adalah Allah memberikan rahmat ta'zim, memberikan kewelasan yang disertai dengan tambahnya pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sholawatnya Allah kepada Nabi. Sedangkan sholawatnya kita kepada Nabi maknanya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ditambahkan kepada Nabi kemuliaan dan keagungan, dan meminta berdoa kepada Allah Ta'ala supaya perkara-perkara yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya sentosa tidak terjadi. Ini sholawatnya manusia kepada Nabi. Sholawatnya malaikat kepada kita, kepada orang-orang yang mencari ilmu, artinya adalah mendoakan maghfirah, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu agama. Nah, ini faidah orang yang mencari ilmu agama. Terus kemudian dalam hadis ini juga disebutkan wa burika lahu fi ma'isyatihi. Orang yang sedang mencari ilmu agama maka dalam kehidupannya itu diberkahi. Apa yang dimaksud dengan diberkahi ataupun istilahnya barokah? Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair. Apa makna ziyadatul khair? Tambahnya kebaikan. Ini disebut dengan barokah. Nah, orang yang ingin hidupnya diberkahi, dipenuhi dengan barokah, maka tuntutlah ilmu agama. Karena disebutkan di dalam hadis wa burika lahu fi ma'isyatihi. Sehingga walaupun rizki yang diterima itu sedikit, karena barokah ini akan menjadi ketenangan tersendiri. Beda dengan misalnya banyak tapi tidak barokah. Ini tidak menjadikan hidup itu menjadi tenang. Ya, kita secara lapangan sering melihat ada seorang yang mungkin kalau dilihat secara zahir tidak kecukupan. Ya, rumahnya juga masih kritik di sini. Kesehariannya menjadi petani misalnya. Tapi memang benar-benar petani yang menjaga syariat, sehingga yang dimakan itu jelas-jelas halal, gitu ya. Sehingga terjadilah di situ yang namanya terpenuhi barokah di dalam kehidupannya. Para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai dulu, ini kan kebanyakan rumahnya itu sederhana. Ya, Nabi saja kalau coba jenengan yang di Mekah itu, ya rumahnya Nabi gitu kan, ya tidak semewah yang kita bayangkan. Seorang Nabi rumahnya sederhana. Syekh Abdullah Al-Haruri, guru besar, seorang mujaddid, rumahnya sederhana. Jadi kiai-kiai dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang kan ya mewah-mewah. Nah, ada lagi apa namanya yang mobilnya keren-keren. Nanti kalau ditanya, oh jenengan kaya kayak gini, punya rumah banyak, mobilnya banyak, mewah-mewah seperti ini. Yang namanya zuhud itu letaknya di dalam hati. Ya. Jadi walaupun hartanya banyak, belum tentu hati saya ketergantungan dengan dunia. Ya ampun. Nyatanya kalau mobilnya hilang ya stres, namanya masih ke dunia. Nah, tapi ya memang ada kiai yang diberi apa namanya rezeki yang banyak. Sebagaimana Nabi juga ada yang diberi rezeki yang luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman. Ya,
Nabi Sulaiman ini ketika disuruh memilih antara harta dengan ilmu, beliau memilih ilmu, karena dengan ilmu nanti harta ikut. Beda kalau memilih harta, ilmu tidak akan. Tapi kalau sudah dapat ilmu maka harta akan. Nah, Nabi Sulaiman ini diberi ilmu oleh Allah Ta'ala yang luar biasa. Di antara mukjizatnya adalah bisa tahu bahasa binatang. Coba jelas kalau bisa diberi kelebihan ya, mengetahui bahasa ya, paham bahasa binatang, misalnya ada cicak di atas, kayaknya ada ikan dulu ada semut lewat juga, aduh gimana ya. Jadi ada memang kiai-kiai yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang melimpah, ada. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa yang namanya keberkahan itu bukan tolak ukurnya banyaknya uang ataupun banyaknya rezeki, tapi ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, kebaikan. Seperti misalnya punya uang 10.000, oh kaya-kaya 10 juta gitu. Tapi kan ada orang punya uang banyak kok hilang terus, kaya-kaya kok sedikit gitu kan. Nah, ini perlu ditanyakan untuk kasabnya atau usahanya. Karena kalau barokah seperti itu bisa dirasakan hasil payah ya dengan cara halal, maka walaupun uang sedikit kok terasa mencukupi semuanya. Ini barokah seperti itu, ziyadatul khair. Seperti yang pernah terjadi pada zamannya Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah dalam keadaan lapar. Terus kemudian ada sahabat ya, yang sudah bersuami istri, tahu bahwasannya Rasulullah lapar, maka ya perhatian, tahu kan akan mempersiapkan hidangan makan. Lalu kemudian ketika mau dikasih dengan makanan, Rasulullah justru mengajak sahabat-sahabat lainnya yang begitu banyak. Terus sang suami istri ini ya makanannya cuma sedikit, artinya cukup hanya untuk satu orang. Nah, ini Kanjeng Nabi malah memanggil sahabat-sahabat lainnya, yang artinya nanti tidak mencukupi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tercukupkan semuanya dan bahkan lebih untuk si tuan rumah tersebut. Jadi ini namanya barokah ziyadatul khair. Ada barokah fil waqt atau fis sa'ah. Ada barokah dari segi waktu. Barokah dari segi waktu itu artinya menurut orang itu 1 jam sebenarnya sudah beberapa jam dilalui. Misalnya gini, ada ulama yang 1 hari itu bisa menghafal bermacam-macam kitab, di mana kitab itu kalau dihafal secara nalar itu membutuhkan 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi dalam 1 hari menghafal bermacam-macam kitab. Nah, ini namanya orang yang diberkahi dari sisi waktu. Ada ulama diberkahi waktu, hidupnya setiap harinya itu ngaji terus. Ini namanya kehidupan yang barokah. Jadi umurnya tidak disia-siakan. Ini namanya barokah. Barokah dari sisi waktu. Saya punya guru namanya Asy-Syaikh Thariqul Lahan. Kalau waktu Ramadan beliau ngaji kitab sampai 30 kitab, tapi hatam. Jadi waktunya buat ngaji terus, masya Allah. Ini namanya seorang ulama yang diberkahi, ya, diparingi berkah oleh Allah Ta'ala, ya, yaitu waktunya. Ada juga cerita nyata salah satu sahabat Nabi, kalau setiap sholat 1 rakaatnya itu menghatamkan Al-Quran. Coba kita bayangkan, kita baca 1 juz saja sudah lama kan? Ini 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Kalau dinalar pakai logika, pakai akal, ya orang ya namanya. Apalagi misalnya melaksanakan sholatnya bukan hanya wajib saja, sunnahnya ya tidak terjangkau oleh akal. Tapi ini terjadi. Nah, ini namanya seorang sahabat yang diberkahi waktunya.
Jadi seakan-akan itu 1 jam, ternyata begitu lama sebenarnya. Paham ya? Nah, ini namanya wa bubrika lahu fi ma'isyatihi, orang yang mencari ilmu agama diberkahi dalam kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man huda ilal masjid, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dan tujuannya tidak lain kecuali untuk belajar ilmu agama, kebaikan, di sini maksudnya ilmu agama, au yu'allimahu, atau tujuannya mengajarkan ilmu agama, kana lahu ka'ajri hajjin tamin, maka orang tersebut memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang haji dengan sempurna. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya ilmu agama. Dalam hadis ini dijelaskan, orang yang pagi-pagi pergi ke masjid, ini bukan maknanya harus tertentu di masjid, tapi poinnya adalah pergi ke masjid dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, atau tidak harus di masjid, misalnya di musola atau di rumah, di mana di situ ya kajiannya tentang ilmu agama. Ya, jangan difahami tekstual, oh berarti kalau memperoleh pahala yang besar seperti halnya pahalanya haji yang sempurna, mencari ilmunya itu harus tempatnya di masjid. Nah, ini namanya pemahaman yang cepat, pemahaman yang pendek, tidak luas, gitu ya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Jadi orang yang pagi-pagi pergi ke masjid, tujuannya tidak lain kecuali satu, untuk mencari ilmu agama, atau tujuannya untuk mengajarkan ilmu agama, maka dia akan memperoleh pahala seperti halnya pahalanya orang yang haji dengan sempurna. Pahalanya haji yang mabrur apa? Kalau orang yang hajinya mabrur, bukan mabrur, ya, hajinya mabrur. Ya, kalau sekarang banyak orang yang hajinya mabrur, makanya kalau pulang-pulang sifatnya nggak berubah. Kalau orang yang hajinya mabrur, ciri-cirinya ya akan berubah sifat-sifatnya itu. Yang dulu suka ghibah, berubah tidak akan melakukan ghibah. Yang dulu suka melakukan perbuatan maksiat, maka berubah. Nah, fadilah haji mabrur itu adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi kayauma waladathu ummuhu, seperti halnya anak yang baru lahir dari rahimnya seorang ibu. Maksudnya apa? Fitrah, suci, bersih dosa dari dosa besar dan dosa kecil. Ini pahala haji yang mabrur, bukan mabur. Kenapa saya bilang banyak orang yang sekarang hajinya mabur? Karena ngaji bab haji aja nggak pernah. Tuntunan-tuntunan haji sing benar sesuai fikih sing dijelaskan oleh ulama, ini banyak yang tidak dipraktekkan di sana. Dengan bukti di sana ada sa'i itu ya, ada lari-lari kecil gitu ya, baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah ya. Namun sekarang ada perluasan dari pihak Saudi. Jadi yang dulu ya, karena mungkin pemikiran dari sana orang yang haji semakin banyak, akhirnya ya memperluas bangunan sa'i, jadi diperluas lagi. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Ini sa'i yang lama, ini sa'i yang baru. Nah, orang yang haji sa'i yang baru, maka tidak sah.
Tidak sah itu. Saking akeh wong kan. Gimana? Makanya pulang haji ya enggak ada perubahan. Haji ini mabuk. Ada mabuk ya. Nah kita yang nggak punya uang gimana supaya memperoleh pahalanya? Haji. Tapi bukan berarti maknanya adalah pahalanya sama, bukan. Ya, bukan artinya orang yang belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama pahalanya pada kalau wong sing haji mabrur. Bukan seperti itu kalau dimaknai. Sebagaimana orang yang haji mabrur itu memperoleh pahala yang besar, begitu juga orang yang ngaji ilmu agama dan yang mengajarkan ilmu agama memperoleh pahala yang besar. Tapi ya tetap saja masih menang haji. Sampai orang pada haji. Nah iya misalnya diterjemahkan, itu seorang kudu haji, oleh pahalanya haji, cukup ngaji karo mulang. Dengan orang pada niat haji. Dan memang maknanya yang benar tadi, seperti contoh gini, orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sebagaimana dia membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas kan cuma sebentar. Misalnya mengkhatamkan 30 juz lama atau tidak? Lama. Masa pahala yang lama itu sama dengan pahala yang cuma sebentar? Ibarat ana wong dadi tukangnya mung sajam karo sing 20 sing setengah hari masa bayarannya padat. Ya boten nggih. Nah, orang maksud hadis tersebut gini, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu memperoleh pahala yang besar. Dudu maknanya benar-benar pahalanya pada sama dengan orang yang menghatamkan 30, bukan seperti itu. Paham? Nah ini juga sama maknanya. Jadi orang yang belajar ilmu agama atau orang yang mengajarkan ilmu agama, maka memperoleh pahala seperti halnya pahalanya orang yang haji. Pahalanya orang yang haji adalah besar. Maksudnya adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama itu memperoleh pahala yang besar. Tapi bukan berarti sama persis pahalanya sebagaimana yang diperoleh orang yang haji di Gelubu. Paham? Karena saya kadang mendengar sebagian orang yang dianggap ustaz ketika menjelaskan masalah babakan ini, dia mengatakan nggak harus haji supaya memperoleh pahala besar seperti haji. Cukup dengan haji melakukan kebaikan cukup pahalanya kayak wong haji. Wah ini jenenge orang yang mengartikan hadis sakar ya, tidak tahu makna hadis yang sebenarnya. Makanya ngaji itu butuh namanya talaki. Talaki itu maksudnya ngaji dengan seorang guru yang terpercaya, bukan otodidak membaca kitab sendiri kemudian diartikan sendiri, difahami sendiri kemudian disampaikan. Yang terjadi seperti itu. Makanya jangan anggar ya mau berpikir kenapa sih ya ustadz kok berbeda pendapat gitu kan, padahal dalilnya juga sama dari Al-Quran dan juga dari hadis, fikihnya pun sama mazhab Syafi'i, kok pemahamannya beda-beda, kan aneh. Sumbernya sama tapi kok pemahamannya beda-beda. Nah di sini kita sedang diuji. Diujinya bagaimana? Apakah kita bisa memilih guru yang fiqh terpercaya apakah tidak? Nah, seperti itu harus hati-hati. Ojo sampai salah guru. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allim kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya orang yang alim. Orang alim siapa? Orang yang menguasai ilmu syariat, orang yang mendalami ilmu syariat. Wal muta'allim, dan orang yang sedang belajar ilmu agama.
kahadhihi min hadhihi. Seperti ini dan seperti ini. Jadi Rasulullah ketika beliau mengatakan al-alimu wal muta'allim kahadhihi min hadhihi. Orang yang alim dan orang yang sedang belajar ilmu agama seperti ini dan seperti ini. Jadi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikati fil ajri. Jadi Rasulullah mengumpulkan jari telunjuk dan jari yang menyertainya, yang mengiringinya. Berarti jari yang mengiringi telunjuk mana? Jari ini. Syarikati fil ajri artinya sama, memperoleh pahala yang besar. Wala khairu fi sa'irin nasi, dan tidak ada kebaikan bagi seluruh manusia setelah derajat menjadi alim dan menjadi santri atau pencari ilmu agama. Karena gini, jadi orang itu kalau tidak menjadi alim, tidak sampai derajat alim, setidaknya menjadi apa? Muta'allim, menjadi apa? Menjadi pencari ilmu agama. Kalau tidak menjadi muta'allim, tidak menjadi pencari ilmu agama, mustami'an, menjadi orang yang suka mendengarkan ilmu agama. Kalau tidak bisa menjadi mustami', menjadi orang yang cinta terhadap ya orang alim dan orang yang sedang belajar ilmu agama. Yang repotnya sudah tidak jadi orang alim, tidak menjadi muta'allim, tidak menjadi mustami', tidak menjadi muhib. Berarti ikutnya apa? Ya orang yang benci terhadap ilmu agama. Kalau menjadi orang yang seperti ini akan rusak, akan hancur. Makanya kita itu kalau mengukur diri kita, oh saya bukan orang alim karena kemampuannya seperti ini. Wah, setidaknya saya senang belajar ilmu agama, jadi santri. Oh, nggak nyantri. Akhirnya apa? Mustami'us, jadi pendengar setia, mendengarkan ilmu agama. Oh, tidak jadi mustami', setidaknya menjadi pencinta orang alim dan santri. Tapi jangan sampai menjadi orang yang kelima. Ya, sudah tidak alim, tidak muta'allim, tidak mustami'an, tidak muhibban. Ya, malah justru ngerikui, malah justru menjadi penghalang dakwah, malah justru menjadi orang yang menghalangi dakwah. Orang yang seperti ini akan hancur. Maksudnya apa? Maksud daripada hancur adalah dia nanti akan terjatuh di dalam jurang kesesatan. Karena dia tidak memperoleh ilmu yang bisa membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Akhirnya terjatuh di dalam akidah yang sesat tanpa dia sadar. Bahkan dulu saya dinasehati oleh guru, ternyata setelah diteliti itu memang ada kitabnya. Jadi kalau kiai-kiai dulu itu kalau dahu, gimana istilahnya dahu, kalau ngendikan itu simpel padat, tapi ternyata kalau dicari anjan anak kita jadi nggak kalau panjenengan pengen anaknya jadi mu'alim, kalau panjenengan pengen anaknya menjadi orang yang alim, menjadi anak yang cinta terhadap ilmu agama, maka caranya adalah cintailah para ulama. Bok misalnya duduk anak kayak menumpuk kuning, saya setuju. Nah yang repot zaman sekarang ulama itu sudah dimusuhi, ulama itu dimusuhi. Sehingga apa yang terjadi? Pengampunan ini bisa diantara sebab sehingga anak-anak kita itu ketika disuruh untuk belajar ilmu agama apa? Ini disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Makanya panjenengan tidak harus nanti anaknya, bok misalnya putu, biasanya mau tadi. Supaya anak kita menjadi orang yang alim atau menjadi santri, menjadi
muta'allim, cinta terhadap ilmu agama, cintailah santri, cintailah para ulama. Insya Allah nanti nular nanti. Insya Allah nanti niki nyata. Ada ulama-ulama yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak harus orang yang jadi ulama keluarganya nasabnya itu nasab kiai. Ada ulama yang nasabnya biasa saja, ya, seperti siapa? Mbah Dimyati Rois Kalimumu. Kenal panjenengan? Mbah Dimyati Rois Kalimumu itu aslinya orang Brebes. Aslinya orang Brebes. Tetangga dusun sama saya. Kalau saya Tegal Gaduh, kalau beliau Tegalagam. Ya, tadi masih tetangga dusun. Ya lumayan, tidak terlalu jauh banget. Ya, nah beliau ini ayahnya adalah petani tulen. Petani. Jadi ayahnya orang biasa, nasabnya orang biasa. Jadi tani. Cuma tani sih benar-benar jaga halal, haramnya. Akhirnya punya putra bernama Mbah Dimyati Rois. Beliau ini bisa bermacam-macam bahasa. Bisa bahasa Arab, ya ini sudah masyhur. Bisa bahasa Mandarin dan juga bisa bahasa Inggris. Itu Mbah Dimyati Rois. Kiai ini, dan juga terkenal kiai yang keramat. Maksudnya apa? Terkenal karomahnya. Ini banyak karomahnya. Ini Mbah Dimyati Rois, padahal beliau ini apa? Keturunan orang biasa. Ya, asli dari Brebes ini, asli dari Brebes. Nah, maka maksud saya gini. Jadi tani pun nggak jadi masalah. Ya, asalkan cinta terhadap ulama, cinta terhadap santri. Ya, nanti akan nular terhadap keturunannya panjenengan. Enggak anaknya panjenengan, kue biasanya marah putu biasanya, marah putu biasa. Ngoten niku, nggih. Paham ya maksudnya? Ya, dimengerti kan? Seberapa? Masih seperempat, masih lama. Apa? Tenang saja. Nunggu apa atas? Nonton TV ya. Ini kita tanggung satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uktu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wa la tahunil khamisa fatahlik. Nah ini ternyata juga disebutkan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Hadratus Syekh Basim Asy'ari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makna dari hadis itu adalah uhdu aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang paham terhadap ilmu agama. Au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang pencinta ilmu agama. Au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang senang mendengar ilmu agama. Au muhibban lidzalika, atau jadilah orang yang cinta ulama, cinta para santri. Wala takunil khamisa fala fatah. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka akan rusak dan akan hancur. Orang yang kelima apa? Yaitu orang yang tidak suka dengan ilmu agama dan justru menghalang-halangi orang yang sedang berdakwah terhadap ilmu agama. Orang yang seperti ini ora suwe hancur. Paham? Iya, makanya panjenengan harus hati-hati ya. Sama ulama-ulama harus hati-hati. Walaupun misalnya melakukan kesalahan, jangan dilebih-lebihkan dalam mencaci maki, tidak boleh. Ya, saya punya namanya Mbah Yai Suyuti. Ini sebenarnya ulama besar. Dan beliau ini termasuk salah satu pertama saya, namanya Kiai As-Suyuti.
Nah, Kiai Suyuti ini guru saya dan bahasa ini. Beliau ini guru pertama. Jadi beliau di dusun memang tidak dikenal sebagai ulama besar, dan bahkan ada sebagian yang tidak suka. Ya wajar, sebagai menungsa ya. Tapi buat pelajaran kita semuanya, bahwa seorang kiai itu di dalam doanya seperti ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang beriman, baik laki-laki maupun jenengan atau perempuan. Nah ya, kiai ini berzina kenapa jenengan dosanya lah ada kiai dihina, dicaci maki, disakiti dan sebagainya. Ini kan jenenge wis di doangna malah mukul. Ini apa Pak? Nah yang seperti ini berarti jenis yang kelima. Kalau jenis kelima gawe Kanjeng Nabi Fatah, maka akan rusak. Bahaya ya. Harus hati-hati. Nah sekarang punten nih, karena banyak oknum yang disebut kiai. Jadi misalnya banyak terjadi niki, bukan jenengan jangan sampai salah mengartikan dan salah memahami. Kan banyak di berita-berita sekarang ya, ada ustaz, katanya ustaz mencabuli santrinya gitu kan. Ada kiai pendiri bahkan yang punya pondoknya juga mencabuli santri putri gitu kan. Kan banyak zaman sekarang loh. Dulu kan enggak ya. Zaman sekarang sudah banyak berita-berita seperti itu. Akhirnya apa? Nama kiai sing benar-benar kiai ya ikut tercoreng gitu kan. Akhirnya wah jenengan jangan kayak gitu. Ini namanya orang tidak mau berpikir. Ya, satu orang jangan disamaratakan. Jangan menjadi orang yang sifatnya gini. Misalnya orang Jawa, satu orang dihukumi, nah, misalnya polisi melakukan kesalahan, yuk disamaratakan semuanya. Kan ada bahasa istilah oknum. Makanya kalau kita lagi membahas polisi kan ada oknum polisi seperti ini, ada oknum DPR seperti ini. Bahasanya oknum. Karena tidak semuanya seperti itu. Begitu juga yang sekarang. Ada orang yang dianggap kiai karena punya pondok pesantren, ternyata terkena kasus mencabuli dan sebagainya. Nah ini kan alhamdulillah dari akhirnya nama kiai itu ya juga aku wah iya, tapi jangan disamaratakan, jangan dipukul rata. Oh berarti itu ada kabeh kayak ya orang itu. Jangan sampai. Karena kok misalnya ternyata orang yang bisa dimaki itu adalah ulama yang derajatnya sampai menjadi wali Allah. Repot. Ternyata ini wali Allah kok disakiti, repot nanti akibatnya. Maka harus benar-benar menjaga. Ini nombotan ya, paham? Kalau nombotan ini, insya Allah ya, sing hadir kata ibu. Alhamdulillah. Yang ngerang aslinya ya kayaknya butuh panggonan sing luwih luas ya. Di tingkat ya butuh. Tapi anggar di tingkat pangapunten misalnya kulotan Injil ya sing isor ora-ora. Kayak kudune panggonane sing luas sing ambot terus awake dadi nambah akeh. Ya tuang nambah kok. Jangan kamu usah berpikiran ngombe, kamu usah doakan apa ya, doakan apa ini orang pengen nyusahin jenengan komis play pada susah dan jenengan ini susah ya lah terus dituntut boyor 10 juta per orang tapi dicicil 5 tahun ya foto kira apa terus mau bayar pasti menawar ya kalau koin NU ya. Nah, makanya kalau biar masalah infaknya tadi bukan tanya istri saya, nggak usah infakan. Mau ngaji itu lebih senang. Ya, gitu. Makanya infak ini bukan untuk saya, Bu. Untuk apa itu? Untuk madrasah gitu, oh, bukan untuk saya, enggak mau. Ini apa namanya? Infak ini untuk madrasah.
baik untuk nanti ustadznya ataupun nanti untuk yang nyicil sesuai pembangunan jadi bukan untuk saya, jangan sampai disalah paham. Saya tidak mau menjadi orang yang dianggap ilmu agama menjadi jual beli, sehingga menganggap bahwasannya boleh duitnya lewat netenipi orang sepiraha. Saya menjelaskan satu hadis sambil target orang sebanding saya bayar cuma misalnya 10 juta, ya enggak sebanding ya, berarti bukan menjadi pembanding ilmu, namanya emang betul ilmu. Jadi jangan sampai beranggapan seperti itu, karena kalau khawatir babakan duitnya sensitif, babakan duit sensitif. Misalnya anak wong sing dianggap kiai ngomong infak karo lewo sensitif nomor, dia kayak anak kiai sing kayak gue ya. Ada ya, ada. Nah makanya kalau di sini tidak seperti itu, ya bahkan dari awal walaupun saja tidak harus, ya. Kalau misalnya mau infak diniati untuk jariah madrasah, manfaatnya untuk madrasah bukan manfaat kaki pribadi. Saya sudah mencari uangnya sendiri, jualan macam-macam minyak wangi, jualan buat wakil. Yang saya ikut, guru nyetok ya. Jadi maksudnya itu ya. Jangan kalau tidak menjadi orang alim atau alim mustami'an, ya setidaknya menjadi muhib, orang yang cinta ulama, cinta santri, maksudnya itu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hadits. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.